Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Susantari dengan NIM 230103042. Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai taksonomi Bloom yang menjadi bagian penting dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran. Yang pertama, pengertian taksonomi Bloom, yaitu kerangka kerja yang digunakan untuk menyusun tujuan pembelajaran secara sistematis dari kemampuan berpikir yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Kerangka ini membantu guru merancang soal, materi, dan evaluasi yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Kemudian, saya akan menjelaskan level-level taksonomi Bloom yang merupakan dari C1 hingga C6. Yang pertama, kemampuan. Kemampuan mengingat, yaitu menghafal atau mengenali informasi dasar seperti rumus, definisi, atau fakta. Ini merupakan fondasi awal dari proses berpikir. Kemudian yang kedua, memahami. Di tahap ini, siswa dapat menjelaskan ulang suatu konsep dengan kata-kata sendiri, menggambarkan maknanya, atau memberi contoh sederhana. Yang ketiga, menerapkan. Siswa mampu menggunakan informasi atau rumus yang sudah dipahami dalam situasi konkret seperti menyelesaikan soal atau perhitungan berdasarkan data yang diberikan. Yang keempat, menganalisis. Di sini, siswa mulai membedah informasi menjadi bagian-bagian, mengenali kesalahan, atau membandingkan konsep untuk memahami struktur atau hubungan antar bagian. Yang kelima, menilai. Siswa mampu membuat penilaian atau keputusan berdasarkan kriteria tertentu, seperti menilai kebenaran suatu jawaban dan memberikan alasan logis atas pendapatnya. Kemudian yang terakhir, mencipta. Ini adalah kemampuan berpikir tinggi di mana siswa dapat merancang atau membuat produk baru, seperti menyusun soal sendiri, membuat cerita soal, atau menyusun strategi pemecahan masalah yang unik. Nah, tujuan dan manfaatnya, tujuan dan manfaatnya yaitu dengan taksonomi Bloom, guru bisa menyusun soal dari yang mudah sampai yang sulit secara sistematis. Jadinya evaluasi jadi lebih adil dan menyeluruh karena setiap level berpikir diuji, tidak hanya hafalan. Ini sejalan dengan prinsip Higher Order Thinking Skill atau HOTS yang sangat ditekankan dalam kurikulum Merdeka. Di sini ada beberapa contoh soal dari C1 hingga C6 dengan materi persegi panjang. Soal yang pertama yaitu rumus keliling persegi panjang adalah A 2 kali P tambah L, B P kali L, C 2P tambah L, D P tambah L. Pembahasannya yaitu A, benar, karena rumus keliling persegi panjang yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Yang B salah, ini merupakan rumus luas, bukan rumus keliling. Yang C salah, sering muncul dari kesalahan siswa yang melupakan mengalihkan lebar dengan 2. Seharusnya mereka taruh kali dulu. Kemudian yang D salah, ini hanya penjumlahan suatu sisi panjang dan suatu sisi lebar, belum bentuk keliling. Kemudian soal yang kedua, memahami, yang dimana soalnya panjang sebuah persegi panjang adalah
12 cm dan lebarnya 5 cm. Apa yang dimaksud dengan keliling bangunan tersebut? A. Jumlah seluruh sisi bangunan. B. Hasil kali panjang dan lebar. C. Luas seluruh bangunan. D. Panjang salah satu sisinya. Pembahasannya A. Benar karena keliling adalah jumlah suatu sisi 2 kali panjang tambah lebar. Yang B. Salah karena ini definisi luas bukan keliling. Yang C. Salah. Ini hanya pengulangan jawaban yang B. Sedangkan yang D salah juga karena ini hanya suatu sisi padahal keliling mencangkup seluruh sisi. Kemudian contoh yang ketiga, menerapkan. Sebuah taman berbentuk persegi panjang memiliki panjang 8 meter dan lebar 7 meter. Hitung kelilingnya. A. 25 meter. B. 126 meter. C. 50 meter. D. 2 kali 18 tambah 7 sama dengan 50 meter. Pembahasannya. A. Jawabannya salah karena ini bisa berasal dari penjumlahan satu panjang dan satu lebar. Misalnya 18 ditambah 7 sama dengan 25. Padahal mereka melupakan dikalikan dengan 2. Yang B salah karena ini hasil salah mungkin mengalihkan 18 kali 7 sama dengan 126 yang seharusnya untuk luas. Kemudian yang C salah meskipun hasilnya benar tetapi tidak lengkap sebagai jawaban tanpa proses. Yang D benar karena hitungannya benar yaitu 2 kali 8 tambah 7 sama dengan 8 tambah 7 itu dijumlahkan terlebih dahulu sebelum dikali jadinya 2 kali 25 sama dengan 50. Contoh soal yang keempat, menganalisis. Dina menghitung luas persegi panjang dengan rumus 2 kali P tambah L dan mendapatkan hasil 60 cm kuadrat. Apa yang salah? A. Dia benar karena mengikuti rumus luas. B. Dia salah karena menggunakan rumus keliling untuk menghitung luas. C. Dia salah menghitung perkalian. D. Tidak ada yang salah. Pembahasannya A. Salah karena rumus yang digunakan itu salah. B. Benar karena rumus yang digunakan 2 kali P tambah L adalah untuk keliling bukan untuk luas. Rumus luas, sedangkan rumus luas yaitu P kali L. C. Salah. Kesalahan bukan pada hitungan tetapi pada rumus yang dipakai. Yang D. Salah. Justru ada kesalahan yang jelas. Kemudian contoh soal yang kelima, menilai. Rani menghitung keliling persegi panjang dengan panjang 15 cm dan lebar 9 cm sebagai berikut. K 2 kali 15 ditambah 9 sama dengan 39. A. Ya, karena ia mengikuti rumus dengan benar. B. Tidak, karena dia seharusnya menjumlahkan panjang dan lebar dulu. C. Tidak, karena dia harus mengalihkan panjang dan lebar. D. Iya, karena hasil akhirnya benar. Pembahasannya A. Salah, dia melewatkan tanda kurung sehingga proses operasinya salah. Yang B benar, harusnya K 2 kali 15 tambah 9 sama dengan
15 tambah 9 sama dengan 24, jadinya 2 kali 24 sama dengan 48. Bukan 2 dikali 15 ditambah 9. Yang C salah karena ini rumus luas bukan rumus keliling. Yang D salah, hasil akhirnya pun tidak benar dan prosesnya juga keliru. Contoh yang terakhir, mencipta. Manakah soal cerita yang tepat agar menghasilkan luas persegi panjang? Sama dengan 84 cm². A. Sebuah karpet memiliki panjang 7 cm dan lebar 6 cm. Berapa kelilingnya? B. Sebuah meja memiliki panjang 14 cm dan lebar 6 cm. Berapa luas permukaannya? C. Sebuah lapangan memiliki panjang 10 cm dan lebar 8 cm. Berapa kelilingnya? D. Sebuah papan memiliki panjang 21 cm dan lebar 4 cm. Berapa volumenya? Pembahasannya A. Salah, ini tentang keliling bukan luas. Yang B benar. 14 dikali 6 sama dengan 84 dan pertanyaannya juga tentang luas. Yang C salah, soal juga tentang keliling dan ukuran tidak menghasilkan 84. Kemudian D salah, volume hanya berlaku untuk bangun ruang sementara papan adalah bangun datar. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai taksonomi Bloom, mulai dari pengertian, penjabaran setiap level kognitif dari C1 hingga C6, serta penerapannya dalam bentuk soal matematika pada topik persegi panjang. Saya harap penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana menyusun soal evaluasi yang sesuai dengan kemampuan berpikir siswa. Apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.